Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini pencari ilmu akan menyampaikan dan menjelaskan tentang kisah pengasingan Ibnu Sina, ilmuwan hebat sejarah peradaban Islam. Simak sampai akhir, jangan di-skip. Terima kasih. Ibnu Sina atau yang dikenal di Barat sebagai Avicenna adalah salah satu ilmuwan hebat dalam sejarah peradaban Islam. Dijuluki sebagai bapak kedokteran modern, pemikirannya berpengaruh terhadap dunia. Ibnu Sina lahir di sebuah desa besar dekat Bukhara, yang dikenal sebagai Harmithan, yang berarti tanah matahari. Ayahnya berasal dari Balkh, diberi julukan yang berkilauan dalam sastra Persia Tengah. Kota ini dikenal sebagai Baktra bagi orang Yunani, dan sepanjang zaman kuno merupakan pusat Helenisme di Persia. Ayah Ibnu Sina adalah orang yang cukup berkuasa, tampaknya ia pindah dari Bukhara ke dekat Harmithan untuk menjadi gubernur setempat, namun ia berpandangan radikal. Ibnu Sina menceritakan kepada kita bahwa, "Ayahku adalah salah satu dari mereka yang menanggapi undangan orang Mesir, Fatimiyah, dan termasuk di antara kaum Ismaili. Kaum Ismaili adalah sekte mistik, dan tidak dianggap ortodoks oleh para penguasa Persia. Selain itu, ayah dan saudara laki-lakinya diketahui mendiskusikan rezim pengetahuan lain yang berbeda pendapat, aritmatika, geometri, dan filsafat India." Meskipun Ibnu Sina tidak membenarkan atau menyangkal partisipasinya dalam hal tersebut. Tentu saja, dia ingin menjauhkan diri dari pandangan agama ayahnya. Pendidikan Ibnu Sina sendiri dalam sejarah peradaban Islam cukup beragam. Dia mengaku telah membaca dan menghafal seluruh Al-Quran pada usia 10 tahun. Dia juga telah belajar matematika dari seorang pedagang kelontong, argumentasi agamanya dari seorang petapa tua, dan akhirnya filsafatnya dari seorang guru terkenal, Natali. Ibnu Sina membaca berbagai penulis Yunani dalam terjemahan bahasa Arab, termasuk Aristoteles, Plato dan Euclid. Dia membaca dua filsuf sebelumnya dengan bantuan komentar-komentar, yang tampaknya merupakan asal mula unsur-unsur pemikirannya yang peripatetik, pasca Aristotelian, dan Stoa. Sejak usia 16 tahun, dia menjadi terobsesi dengan logika. Dalam sebuah anekdot yang cukup menarik, Ibnu Sina mengklaim bahwa selama periode ini, setiap kali ada masalah yang luput dari perhatiannya, dia berdoa di masjid untuk memecahkan masalah intelektual apapun yang mengganggunya saat itu. Namun setiap kali dia merasa lemah secara fisik, dia memulihkan kekuatannya dengan meminum segelas anggur. Ibnu Sina kemudian pindah dari Bukhara ke Gurganj. Alasan yang ia berikan adalah kematian ayahnya, meskipun kebutuhan untuk mencari nafkah sendiri tidak menjelaskan perlunya pergantian majikan, dari Pangeran Bukhara menjadi Sultan Gurganj. Namun, masa ini merupakan masa yang penuh gejolak, karena orang-orang Turki sedang berkuasa di seluruh Persia, dan mereka sangat kritis terhadap orang-orang yang memiliki keyakinan atau koneksi Ismaili. Meski awalnya diterima dengan tangan terbuka, kehidupan di Gurganj tidaklah mudah. Sultan, yang dipanggil Mahmud, dikenal karena ortodoksi agamanya yang ketat, dan akhirnya Ibnu Sina melarikan diri, yang membuat Sultan kecewa. Oleh karena itu, perpindahan ke Gurganj menandai dimulainya periode perjalanan Ibnu Sina. Politik dan kematian. Ibnu Sina akhirnya menemukan dirinya dalam posisi kekuatan politik besar di Hamadan, yang awalnya dipanggil untuk merawat penguasa Hamadan karena sakit perut, akhirnya dipromosikan menjadi dokter pribadinya, kemudian menjadi wazir. Namun, Ibnu Sina mempunyai musuh dalam posisi terakhir ini, terutama dengan tentara, jarang merupakan langkah bijak bagi politisi manapun. Ibnu Sina juga termasuk orang yang tidak bermoral menurut standar saat itu, tidak merahasiakan kecintaannya pada alkohol dan musik.
Ibnu Sina mulai berkorespondensi dengan penguasa Isfahan, Ala el-Dauleh, dan ketika hal ini diketahui, ia terpaksa bersembunyi. Bertentangan dengan pesimismenya sendiri, Ibnu Sina dibebaskan dan melarikan diri ke Isfahan. Tempat ini menjadi rumah Ibnu Sina sejauh manapun tempat yang pernah menjadi rumahnya. Meskipun dekat dengan penguasa, Ibnu Sina tidak terlibat dalam politik dan fokus pada pekerjaannya. Bahkan di Isfahan dia tidak bisa lepas dari perang saudara yang terjadi di sebagian besar Persia, dan kematiannya tidak sepenuhnya damai. Dia melarikan diri dari Isfahan menjelang akhir hidupnya, bersama dengan Ala el-Dauleh, dan dalam kondisi kesehatan yang buruk. Kita mendengar bahwa bahkan pelayannya sendiri pun merupakan sumber bahaya baginya saat ini. Dia juga meminum Mithridatum untuk epilepsi, tetapi salah satu budaknya pergi dan melemparkan opium dalam jumlah besar, dan dia meminum campurannya. Hal ini terjadi karena mereka telah merampas banyak uang dari perbendaharaannya, dan mereka ingin membunuhnya agar mereka dapat lolos dari hukuman atas tindakan mereka. Setelah merebut kembali Isfahan, Ala el-Dauleh bergerak menuju Hamadan dan Ibnu Sina ikut bersamanya. Kampanye mereka berhasil, dan tidak lama setelah Ibnu Sina meninggal di kota yang mengejar dan memenjarakannya, pada musim panas tahun 1037 dalam usia 58 tahun. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang kisah pengasingan Ibnu Sina, ilmuwan hebat sejarah peradaban Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.